Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustadzah Umi Hani Ashar Wastuti pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 3 semester 2. Oke, materi yang pertama yaitu tentang proklamasi kemerdekaan. Pada pertemuan kali ini kita akan sebelum membahas proklamasi kemerdekaan, kita membahas persiapan menjelang proklamasi. Apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Ya, ada banyak, kita akan membahasnya dalam 2 video. Maka tujuan yang kali ini ada 3, yang pertemuan yang ini, yaitu menganalisis terjadinya peristiwa persiapan proklamasi kemerdekaan, yang kedua menganalisis peristiwa-peristiwa penting menjelang proklamasi, dan menganalisis peristiwa Rengas Dengklok ya. Ini nanti pada pertemuan pertama hanya sampai C, kemudian pertemuan berikutnya D, E, F gitu ya. Oke. Sebelum masuk pada peristiwa persiapannya, saya akan bercerita lebih dulu. Jadi, kita akan membahas peristiwa persiapan kemerdekaan yaitu dengan adanya pembentukan BPUPKI dan PPKI. Kenapa kok dibentuk BPUPKI dan PPKI? Kita tarik ke belakang, yaitu kenapa kok terjadi seperti itu? Karena adanya Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tahun 1939 sampai 1945. Perang Dunia Kedua ini terjadi di kawasan Eropa, Afrika, dan Asia Pasifik. Siapa yang berperang? Yaitu blok poros atau blok sentral. Anggotanya adalah Jerman, Italia, Austria, Hungaria, Rumania, dan Jepang melawan blok barat atau blok sekutu. Ya, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan lain sebagainya. Nah, untuk di kawasan Asia Pasifik, Perang Dunia Kedua, blok poros dipimpin oleh Jepang. Awal dimulainya Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik dengan dibomnya atau diserangnya pangkalan armada laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii, yaitu pada tanggal 7 Desember 1941. Sejak saat itu terjadilah Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik yang sering juga disebut Perang Asia Timur Raya. Setelah itu Jepang menyerbu daerah-daerah di kawasan Asia Pasifik, ada Filipina, ada Malaysia, Indonesia, kemudian ada Palau dan negara-negara kecil di kawasan Asia Pasifik ya. Nah, Jepang selalu memenangkan peperangan melawan sekutu dari tahun 41 sampai dengan tahun 42. Nah, apa yang menandai Jepang kalah? Yaitu pada tanggal 7 Mei 1942, Jepang mengalami kekalahan perang melawan sekutu di Laut Karang. Sejak saat itu, Jepang kalah di berbagai tempat di kawasan Asia Pasifik. Hal ini akhirnya menyebabkan tanggal 17 Juli 1944, Jenderal Hideki Tojo, pemimpin perang kawasan Asia Pasifik ya, mengundurkan diri karena kalah pada Perang Asia Pasifik melawan sekutu dan digantikan Jenderal Kuniaki Koiso. Lah, untuk menarik negara-negara jajahannya termasuk Indonesia, maka pada tanggal 7 September 1944 Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia kelak di kemudian hari. Karena dijanjikan kemerdekaan itulah maka kemudian dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan kemudian nanti dibentuk PPKI.
PKI. Ya, ini yang nanti akan kita bahas. Ya, kita mulai dari BPU PKI. Ya, ini adalah ketuanya. Ya, ada 3, yaitu yang pertama adalah ketuanya KRT Dr. Rajiman Widyodiningrat, ketua satunya orang Jepang namanya Ichi Bangase, ketua 2-nya sering disebut RP Panji Suroso. RP Suroso atau Raden Panji Suroso. Ya, ini dari kiri adalah Rajiman Widyodiningrat, yang tengah adalah RP Suroso, dan yang paling kanan adalah Ichi Bangase. Ya, kita mulai dengan BPU PKI. Ya, BPU PKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jenderal Kumakichi Harada. BPU PKI punya nama Jepang yang disebut Dokuritsu Zunbi Kosakai. Ketuanya tadi sudah kita bahas tadi ya, yaitu KRT Dr. Rajiman Widyodiningrat, wakil ketua dari Jepang adalah Ichi Bangase, dan wakil ketua dari Indonesia RP Suroso atau Raden Panji Suroso, sekretarisnya namanya Mr. A.G. Pringgodikdo. Dilantik atau disahkan tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangiin. Ya, kemudian nanti menjadi Departemen Luar Negeri Jalan Pejambon Jakarta. Nantinya gedung ini akan disebut juga Gedung Pancasila. Ya, pada pelantikannya dikibarkan bendera Hinomaru oleh Mr. A.G. Pringgodikdo. Ini salah ketikan, mohon maaf. Dan bendera merah putih dikibarkan oleh Toyohiko Masuda. Apa sih tujuan dibentuknya BPU PKI? Yaitu untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan persiapan pembentukan negara Indonesia merdeka. Kalau mau membentuk sebuah negara, apa sih yang dibutuhkan? Wilayah, rakyat, dasar negara, undang-undang dasar, kelengkapan pemerintahan, kemudian pemimpinnya. Nah, maka kemudian kita sudah punya wilayah, sudah punya rakyat, maka kemudian akhirnya BPU PKI membuat atau menyusun dasar negara. Kita lanjut dulu ya tugasnya. Tugas BPU PKI yaitu mempelajari dan menyusun rencana pembangunan pemerintahan Indonesia merdeka. Akhirnya BPU PKI bersidang. Sidang yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangiin. Ya, sekarang disebut Gedung Pancasila. Apa hasilnya? Yaitu dasar negara. Siapa yang mengusulkan dasar negara Indonesia? Ada 3 tokoh. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Nanti isinya tolong dicari sendiri lewat internet ya. Yang kedua, Profesor Dr. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan dasar negara Indonesia merdeka. Ya, isinya juga silahkan cari sendiri. Kemudian Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan dasar negara dengan nama Pancasila. Ya, kemudian tanggal 22 Juni 1945, BPU PKI membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9, ketuanya adalah Insinyur Soekarno, dan berhasil merumuskan Piagam Jakarta atau disebut juga Jakarta Charter. Akhirnya diputuskan nama dasar negaranya Pancasila, isinya dari Piagam Jakarta dengan mengubah sila pertama. Apa sih isi sila pertama kok dirubah? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat
Islam bagi pemeluknya. Maka perwakilan dari Indonesia Timur, yaitu Jelatu Harhari, Mr. Jelatu Harhari protes, kami bukan umat Islam, maka kami keberatan dengan isi sila pertama. Lalu untuk mengatasi keadaan, atas usul Mr. Kasman Singodimedjo, sila pertama dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan disetujui oleh anggota sidang. Maka dasar negara kita namanya Pancasila, isinya adalah Piagam Jakarta dengan mengubah isi sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sudah berhasil satu produk, yaitu dasar negara. Kemudian BPUPKI sidang yang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Hasilnya adalah preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. BPUPKI membentuk panitia kecil isinya 19 orang bernama Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Hasilnya, isi Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar. Lanjut ya. Ya, ini gambar tokoh Mr. Kasman Singodimedjo. Kalau saya tanya siapakah Mr. Kasman Singodimedjo, maka jawabnya apa? Ya, jawabnya adalah tokoh yang mengganti sila pertama karena keberatan dari perwakilan Indonesia Timur dengan isinya dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, gitu ya. Ini Mr. Jelatu Harhari yang menyatakan keberatan dengan isi sila pertama. Ya, ini Mr. Supomo, ini tokoh pembentuk batang tubuh. Muhammad Yamin siapa? Yaitu salah satu tokoh yang mengajukan dasar negara. Ya, untuk merumuskan batang tubuh Undang-Undang Dasar dibentuk panitia kecil 7 orang, ketuanya Mr. Supomo. Ya, berarti siapa Mr. Supomo? Adalah ketua panitia kecil yang merumuskan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Ya. Kalau ditanya seperti itu ya. Tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil kerjanya yang berisi A. Pernyataan Kemerdekaan Indonesia, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar, C. Batang tubuh Undang-Undang yang kemudian disebut juga Undang-Undang Dasar. Yang disepakati dalam batang tubuh yaitu wilayah Indonesia adalah bekas jajahan Belanda, maka Kalimantan Utara tidak menjadi wilayah Indonesia karena bukan jajahan Belanda tetapi jajahan Inggris yang akhirnya menjadi Sarawak dan Brunei ya. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, pemerintahan adalah republik, benderanya adalah merah putih, bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Tanggal 7 Mei 45, BPUPKI dibubarkan karena sudah selesai membentuk dasar negara dan undang-undang dasar. Lalu dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nama Jepangnya apa? Dokuritsu Zunbi Inkai. Yang membentuk adalah Jenderal Terauchi. Siapa ini? Yaitu Panglima Tentara Jepang di Asia Tenggara. Dia tinggalnya di Dalat, Vietnam. Ya, pusatnya di Dalat, Vietnam. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Tugasnya yaitu menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah Jepang ke pemerintah Indonesia. Anggota PPKI dibentuk oleh Jepang berjumlah 21 orang, tetapi oleh bangsa Indonesia diam-diam ditambah menjadi 6 orang, akhirnya jumlahnya menjadi 27 orang. Jadi PPKI yang terbentuk adalah bentukan bangsa Indonesia sendiri ya. Kiranya sekian materi video kali ini, nanti kita lanjutkan dengan video yang kedua ya. Ya, ini adalah tokoh ketua PPKI dan wakilnya. Ya,
Jangan lupa ya, like, subscribe, komen, dan share. Jumlah like kalian akan menjadi nilai keterampilan. Jadi semuanya nge-like ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.